File nomor 002, lokasi Jakarta Selatan, Indonesia. Subjek, hantu jeruk purut. Pau, jika sendirian, cukup didengarkan. Jangan menoleh ke belakang. Dan selamat datang di Bisikan Tengah Malam. Malam ini kita menelusuri kembali satu urban legend paling terkenal di Jakarta. Sebuah makam tua yang menyimpan lebih dari sekedar nisan dan doa. Sebuah entitas yang berjalan tanpa kepala. Malam ini kita membuka file dari sosok hantu jeruk purut. Legenda ini bermula dari sebuah kompleks pemakaman bernama TPU Jeruk Purut. Tersembunyi di antara pohon-pohon rindang dan jalan setapak berliku. Ada sosok hantu yang tak pernah benar-benar pergi. Ia berjalan pelan, mengenakan jubah pendeta, membawa kepalanya di tangan, dan tak pernah sendiri. Warga sekitar percaya hantu ini adalah arwah seorang pastor dari zaman Belanda, yang konon merasa dimakamkan di tempat yang salah. Ia seharusnya dikubur di tanah gereja, bukan di lahan umum. Dan hingga kini, arwahnya masih mencari tempat peristirahatan yang benar, atau mungkin mencari seseorang yang bisa menggantikannya. Konon, hantu ini hanya akan muncul di malam Jumat, dan hanya terlihat jika kamu datang berkelompok ganjil. 3 orang, 5 orang, tapi yang melihat hanya 1. Sisanya tidak tahu apa-apa. Ada kisah seorang remaja perempuan bernama Dina. Ia datang bersama 2 temannya karena penasaran dengan cerita itu. Sekedar uji nyali, pikir mereka. Malam itu mereka menyusuri lorong-lorong sempit TPU Jeruk Purut sambil bercanda, tertawa, dan merekam video. Sampai Dina berhenti mendadak. Wajahnya pucat, nafasnya memburu, dan matanya menatap sesuatu yang tak dilihat oleh siapapun. Shh, ada yang jalan di belakang kita, bisiknya. 2 temannya menoleh. Tak ada apa-apa, tapi ia melihat seorang pria berjubah putih, tanpa kepala dan tangan yang menggenggam sesuatu yang masih menetes darah. Malam itu, Dina pulang dengan wajah pucat. Ia tidak bicara, tidak tidur, dan 3 hari kemudian, ia ditemukan tak sadarkan diri. Tubuhnya dingin dan mulutnya terus bergumam. Dia belum selesai, dia masih mencari. Cerita tentang hantu jeruk purut bukan hanya isapan jempol. Para penjaga makam, warga sekitar, bahkan petugas kebersihan malam mengaku sering melihat sosok itu berjalan pelan di ujung lorong. Kadang terdengar suara gesekan jubah di antara batu nisan, atau bau anyir darah yang datang entah dari mana. Ada yang bilang, kalau kamu cukup berani untuk melihat langsung, pergilah ke sana, Jumat malam. Tapi pastikan kamu datang bertiga, dan jika kau orang yang terpilih untuk melihatnya, jangan menatap terlalu lama. Karena konon, jika matamu terkunci pada matanya, kau akan menggantikan tempatnya, dan ia akan bebas. File nomor 002, selesai.